Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua selalu dirahmati Allah dan bahagia dari Allah. Amin ya rabbal Allah alamin. ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya Ibu. Semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema harap-harap cemas. Harap-harap cemas ibu-ibu. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang materi tema yaitu harap-harap cemas. Siap Ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama materi pagi hari ini yaitu harap-harap cemas bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga pagi ini selalu dalam kebahagiaan dari Allah. Segala harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema obrolan kita pagi ini harap cemas. Bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini pasti ada harapan, tapi di sisi lainnya pasti ada kecemasan. Kalau dalam bahasa agama, harapan itu namanya rojak. Bukan rujak loh Bu. Rojak, bukan rujak. Beda tipis ya. Tapi dari sisi lain ada namanya kecemasan. Itu namanya khauf. Dalam keseharian kita, dalam menjalani kehidupan ini pasti ada harapan. Begitu banyak harapan-harapan kita. Harapan terkait baik masalah diri kita pribadi sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, agama kita. Ini kita pasti punya harapan.
Harapan kita, anak-anak kita semuanya jadi anak soleh, soleha. Keluarga kita, harapan kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki kita pengennya rezeki yang halal, barokah. Ini dalam sisi keduniaan kita. Sisi akhirat kita, harapan terbesar kita pasti memperoleh surganya Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sisi lain kita juga punya kecemasan, punya khauf. Khauf itu cemas, khawatir. Kita pasti khawatir dengan diri kita, bagaimana nanti kita kalau sudah tua. Anak-anak mungkin pada menjalani kehidupannya masing-masing. Bagaimana nanti kita kalau sudah di masa tua, mungkin suami atau pasangan hidup kita sudah nggak ada, kecemasan itu pasti ada. Kadang kita juga mencemaskan anak-anak kita, ya Allah, anak-anak kita nanti seperti apa? Di zaman sekarang aja kondisinya sudah begini, nanti anak-anak kita kehidupannya seperti apa? Kita selalu mencemaskan bagaimana keluarga kita, bagaimana anak kita, bagaimana negara kita, bagaimana agama kita, dan kecemasan dan kekhawatiran kita yang berada di puncak, yaitu kita takut bahwa segala amal kita ini ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Maka dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harapan terbesar kita adalah berjumpa dengan Allah. Dan orang-orang yang berjumpa langsung dengan Allah adalah orang yang berada di surganya Allah. Lah orang yang berada di surganya Allah itu tentu dengan syarat falyamal amalan sholihah. Beramalah dengan amalan yang baik. Amalan yang baik ini maknanya begitu luas. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Mahdhah itu artinya yang perintah langsung dari Allah secara tekstual. Aturannya jelas. Ada yang ghairu mahdhah, yaitu perintah atau amal soleh yang tidak secara langsung terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, atau dalam bahasa lain hanya tersirat, tidak tersurat. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali menyetukan Allah, mempersamakan Allah dengan makhluknya sama sekali. Ini syarat harapan kita akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita terus dalam berdoa, itu namanya harapan. Enggak pernah berhenti kita berdoa, karena itu harapan dari Allah, harapan kita untuk Allah atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu harap-harap cemas, silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan menjawab langsung. Ya silahkan yang ingin bertanya Ibu. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Anis dari Bekasi. Mohon bertanya Pak Ustadz, kenapa sifat roja dan khauf harus berjalan seimbang? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dijawab. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Sarma Pasaribu dari Sumatera Utara. Izin bertanya Pak Ustadz.
apa manfaat rojak dan khauf itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan, insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Kenapa sifat rojak dan khauf harus sejalan? Dan pertanyaan kedua, apa manfaat dari sifat rojak dan khauf itu? Bahwa 2 sifat ini, harapan dan kecemasan, harus seiring sejalan, karena bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini ada harapan-harapan, dan ini yang menyebabkan kita menjadi semangat dan optimis. Ini jadi pertanyaan pertama dan kedua kita gabung. Dengan harapan, dengan rojak, itu kita menjadi semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan ini. Misal kita punya satu persoalan, pasti kita punya rojak. Rojak itu harapan bahwa persoalan ini akan terselesaikan. Maka dengan itu kita akan optimis. Umpama kita ada keluarga yang sakit, umpama harapan kita pasti ada kesembuhan, maka kita akan optimis untuk mencari kesembuhan dari anak kita itu, entah melalui medis atau mungkin kalau bisa cara lain kadang dengan non medis. Semuanya dibenarkan, boleh. Yang penting kita tetap bersandarnya bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Tetapi kadang di sisi lain juga kita ada khauf. Lah, dengan khauf ini sebagai bentuk pemasrahan total kita kepada Allah. Saya sudah ikhtiar, saya udah usaha, dengan itu saya berharap ada kesembuhan. Ini contoh misalnya anak sakit, tapi ada rasa khauf kalau seandainya ini tidak berhasil, ini saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dari rojak dan khauf. Lah kalau seandainya hanya rojak saja tanpa ada khauf, khawatirnya ada kesombongan dalam diri kita, bahwa kita ngarep terus. Begitu berhasil timbul kesombongan. Tapi kadang kalau sebaliknya kok orang hidup kok hanya ketakutan aja. Yang punya usaha takut bangkrut, yang punya kerjaan takut di PHK, yang punya suami takut istri. Kalau hanya ketakutan yang ini, hidup akan selalu pesimis, nggak ada semangat-semangatnya untuk hidup. Maka antara rojak dan khauf harus seimbang. Kebanyakan rojak khawatirnya jadi sombong, kebanyakan khauf takutnya jadi pesimis, nggak ada semangat untuk hidup. Lah ngapain saya kerja mati-matian, nanti kalau saya mati takutnya suami kawin. Udah dibela-belain, ngirit-ngirit, punya duit ditabung, beli gelang, beli kalung, nanti saya mati. Aduh, tinggal dipakai istri yang baru, sakit. Sakit. Ini khauf yang berlebihan. Khauf. Memang makanya antara rojak dan khauf itu harus berjalan seiring. Ya ada harapan tapi juga ada kekhawatiran. Harapan terbesar kita bertemu dengan Allah di surganya Allah. Harapan kita keduniaan kita anak soleh solehah, keluarga sakinah mawadah, rezeki melimpah ruah, beli sawah, naik haji ke Mekah, pulang-pulang siapa tahu punya mantu lurah, bangun rumah mewah, ya alhamdulillah. Harapan itu namanya roja. Tapi terkadang juga ada khauf. Khauf itu khawatiran. Ibarat orang naik kendaraan, roja itu gasnya, khauf itu remnya. Lah kalau cuman gas nggak ada rem, lah ini nyeruduk. Lah kalau cuman rem nggak ada gas, ya nggak jalan. Nah makanya antara rojak dan khauf dalam diri kita ini kita seimbangkan, bahwa dari setiap harapan ini pasti ada remnya. Kalau nggak terkabul, kalau nggak terlaksana ada remnya. Kalau kita sudah ada ancang-ancang untuk ngerem, insya Allah nggak kebablasan. Khawatirnya kalau rojak kok tiba-tiba hilang, wah bahaya.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sifat ini harus ada dalam diri kita. Mungkin selama ini kita sudah ada, cuman nggak tahu namanya. Ini apa namanya? Ini namanya roja, itu harapan, khauf itu kecemasan. Itu harus seimbang dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ada satu bait syair yang sangat populer. Orang-orang nyebutnya syair dari Abu Nawas. Kalau dalam bahasa lain Abu Nuwas, nama aslinya Abul Itahiyah. Beliau menulis syair yang begitu populer, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi, ini yang bentuk rojaknya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya ini kalau ke surga nggak pantas. Ngelihat amalan saya begini, sholat 4 rakaat ingat Allah, ya kadang pas takbirnya tok, kadang ya malah belas dari awal sampai salam sama sekali. Apalagi sholat ninggal kerjaan belum beres, lagi syuting kerjaan belum beres, sholat duhur sambil Allahu Akbar, kamera udah diberesin belum? Emak-emak ya sama, kerjaan belum beres ditinggal sholat. Kita sadar bahwa kita ini seperti ini, maka ini kadang, mohon maaf saya kalau salah ngomong di awal, bukan roja, ini khauf, rasa khaufnya dari seorang Abu Nuwas. Khaufnya, ya Allah saya nggak pantas kalau ke surga. Wong saya tahu amal saya begini, kualitas saya begini, nggak pantas kayaknya. Tapi wala aqwa alan naril jahimi, kalau ke neraka nggak kuat. Ini kadang yang bingungi ya. Ke surga nggak pantas, neraka lah maunya kemana? Wong pilihan tempat kembali kan cuma 2, kalau nggak surga yo neraka. Lah ini kecemasan dari seorang Abu Nuwas atau Abu Nawas. Beliau bilang, ya Allah saya kalau ke surga nggak kuat, kalau nggak pantas, kalau ke neraka nggak kuat. Ini bentuk khaufnya beliau. Nah, bentuk rojaknya, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, saya kalau ke surga enggak pantas, neraka enggak kuat, yang penting fahabli taubatan waghfir dzunubi. Terimalah taubatku, waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Ini bentuk rojaknya. Harapannya segala salah diampuni, tobat kita diterima, walaupun surga nggak pantas, neraka nggak kuat, tapi kalau dosa diampuni, tobat diterima, ya ujung-ujungnya tetap minta surga. Ini ibarat mau minjem duit, bahasanya muter, ujung-ujungnya ada 100 dulu nggak? Ujung-ujungnya bahasanya muter dulu. Tapi fa innaka ghafirudz dzambil azimi, ditutup dengan memuji kepada Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha agung. Ini bentuk pengharapan kita, bahwa kita sadar diri bahwa diri kita ini siapa.
ke surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Tetapi kita punya harapan bahwa segala salah kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan kemudian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan roja dan khauf. Kita selalu berharap kepada Allah, segala salah lah lewat mulut, lewat tangan, lewat apa saja ini diampuni oleh Allah. Taubat kita dengan istighfar, dengan kita perbaikan diri, ini diterima oleh Allah. Walaupun kita sadar kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu kayaknya jauh sekali, tetap kita sadar, itu sadari, itu khauf kita. Tapi ini harus berjalan, bahwa kita satu sisi ada kesadaran diri kita bahwa hamba ini, kita ini siapa, amal kita seperti apa, tapi satu sisi ada harapan bahwa kesalahan kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullahal azim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.